Baik, Bapak dan Ibu semuanya yang hadir dalam ruang ini dan juga para narasumber kami dari Kementerian Hukum dan HAM BPHN, kita akan memulai jalannya rapat koordinasi berkala ini dan alhamdulillah ini cukup antusiasnya cukup bagus di dalam ruangan ini. Perlu kami informasikan kepada kedua narasumber kami dan juga Pak Adit dari Kominfo kami. Mudah-mudahan di pagi hari ini, ya di hari Jumat, yang katanya waktunya sebentar, tapi kita sebentar kalau semua bisa mengikuti secara seksama, insya Allah bisa secara intisarinya bisa kita peroleh. Baik, Bapak Ibu semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati uh, para narasumber dan juga para teman-teman bagian hukum, ada Kepala Bagian Hukum Kota Tangerang dan juga Kepala Bagian Hukum Kabupaten Lebak, serta teman-teman pengelola JDH dari masing-masing kabupaten kota. Terima kasih atas kehadirannya menghadiri undangan kami. Dan saya sesuai dengan arahan juga pimpinan, hari ini ada beberapa agenda, eh, maka berbagi tugas saya melanjutkan di rapat berkala ini. Saya akan memandu jalannya rapat ini dan saya akan menyapa kepada kedua narasumber kami, baik itu Pak Adit, Pak Adit ya, Iya Pak, salam. saya Adit. Adit aja gitu ya ininya ya, Ya, Pak Adit dan Bu Aya. Eh, Keduanya kita daulat menjadi narasumber secara daring karena memang untuk saat ini kami belum bisa memungkinkan untuk secara langsung. Dan insya Allah nanti setelah perubahan, saya seperti yang sampaikan di pertemuan di terakhir di PU, gedung PU kemarin, kita akan coba mengundang teman-teman dari PPHN secara langsung dan mendatangi kepada teman-teman kabupaten kota. Nah, kita akan mendampingi kepada teman-teman mana yang masih belum, ibaratnya memenuhi standar dulu lah ya, Pak Adit ya dan Bu Aya, standar dalam pengolahan JDH. Kalau syukur-syukur nanti ada juga sekaligus bagaimana inovasi-inovasi yang perlu dikembangkan, dilaksanakan, bagaimana strateginya. Oleh karenanya dalam pertemuan ini Bapak dan Ibu kita mengambil tema ini, strategi pemenuhan pengolahan JDH yang inovatif, kreatif, dan kredibel. Jadi ini strategi. Kalau kemarin-kemarin mungkin lebih kepada bagaimana pengamanan, bagaimana kemudian kita melaksanakan pemenuhan. Nah, sekarang strateginya gimana nih? Yang harus kita upayakan menjelang ini sudah pertengahan tahun lah. Biasanya kan kita akhir tahun PR-nya adalah melakukan upload-upload lagi. Ya tentu masih ada waktu untuk kita mencapai semua itu asalkan ada kemauan. Mungkin itu yang paling penting, kemauannya dulu. Baik, dan sebelah saya juga ada narasumber kami dari Kominfo, ya, tenaga ahli ya, Pak ya, Pak tenaga ahli yang juga membantu bagaimana jadi Prosibat itu seperti hari ini, ya, yang mana alhamdulillah tiap hari kita selalu ada kegiatan yang baik itu pengolahan di dalam medsos-medsos selalu hidup, dan ini salah satu capaian dari teman-teman dari JDH di Provinsi Banten yang tidak hanya berbaju seragam ya, tapi juga yang tidak berseragam pun pada prinsipnya membantu keberadaan JDH. Mungkin itu kepada kedua narasumber saya mau mempersilahkan dulu, baik itu silakan Pak Adit dulu apa Bu Aya dulu, mungkin kebijakan dulu ya, kebijakan, silakan disampaikan. Dan kalau berkenan juga tolong tim saya, ini kan ada teman-teman yang hadir, bahan rapat yang sudah ada boleh di-share aja. Sehingga Bu Aya atau Pak Adit bisa memberikan uh, apa ya materinya secara
lugas, singkat dan tidak terlalu banyak, ibaratnya tuh fokus kepada yang ingin disampaikan kepada kami selaku teman-teman pengolah JDH di daerah. Mungkin itu ya Pak Adit dan Bu Aya ya. Mudah-mudahan Oke, Pak. Pak Adit dan Bu Aya memahami karena ini kita hari Jumat harus bisa manajemen waktu kita itu paling tidak 11 lewat 11 kita sudah selesaikan agenda ini. Mungkin demikian kepada narasumber yang Zoom dulu, yang daring dulu ini dipersilakan, baru nanti kita persilakan dari sebelah saya dari tenaga ahli di Kominfo. Kepada Pak Adit dan Bu Aya dipersilakan. Baik, mohon izin Bapak-Bapak serta Bapak Ibu dan peserta kegiatan Rakor JDIH di lingkungan Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, kami dari Pusat JDN akan lebih banyak menyampaikan terkait dengan kebijakan terkini dari Pusat JDAN dan juga sedikit evaluasi terhadap anggota JDIH di Provinsi Banten. Mungkin kalau perkenalan, sudah ada beberapa anggota JDAN di Provinsi Banten yang mungkin sudah kenal saya. Nama saya Sri Handayani, tapi biasa dipanggil Mbak Aya. Saat ini saya menjabat sebagai peranata komputer Almedia. Mungkin nanti kalau ada Bapak dan Ibu yang mau berkoordinasi terkait dengan JDIH, silakan kontak WA saya. Baik, ini mungkin sedikit brainstorming saja terkait dengan JDAN merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012. Ya, tentu namanya biar kelihatan. Kemudian kita langsung saja ke inti dari apa itu JDHN. Jadi inti dari JDHN terdapat istilah 4P, yaitu terkait dengan pengelolaan, pengolahan, serta promosi dan pelaporan. Di dalam pengelolaan diatur bagaimana seluruh anggota JDHN memiliki sistem informasi yang dapat diintegrasikan dengan pusat JDHN. Kemudian melakukan pengembangan-pengembangan terhadap aplikasi JDHN. Kemudian yang kedua adalah pengolahan. Bagaimana seluruh anggota JDN melakukan pengolahan terhadap dokumen hukum yang dihasilkan oleh instansinya. Kemudian juga melakukan pengolahan sesuai dengan standar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 serta melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengolahan dokumen hukum yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan promosi. Jadi ada istilah tak kenal maka tak digunakan, maka perlu adanya kegiatan promosi JDIH untuk membantu masyarakat mengetahui bahwa dokumen hukum ataupun produk hukum yang dihasilkan oleh instansi dapat diakses melalui JDIH secara gratis dan juga tersebar luas. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan pelaporan. Pelaporan merupakan evaluasi terhadap kinerja JDIH anggota JDN selama 1 tahun. Jadi ini adalah kewajiban dari seluruh anggota JDN juga sudah ditetapkan di dalam peraturan presiden. Kemudian kita masuk kepada peran strategis JDHN, yaitu di dalam SPBE. Jadi JDHN sudah menjadi salah satu indikator dalam penilaian SPBE instansi, yaitu terkait dengan tingkat kematangan JDH masing-masing instansi. Nanti bagaimana pemenuhan dari kelima level dari penilaian SPBE ini, Bapak dan Ibu bisa membaca secara lengkap. Yang pasti rata-rata sekarang anggota JDN sudah mencapai kepada tingkat kematangan keempat. Kemudian peran strategis berikutnya adalah satu data Indonesia, di mana kedepannya JDHN diharapkan bisa menjadi satu data dokumen hukum seluruh Indonesia. Jadi dapat diakses melalui satu portal yaitu jdhn.go.id. Kemudian masuk ke peran strategis ketiga yaitu terkait dengan indeks reformasi hukum. Sudah ditetapkan bahwa indeks reformasi hukum adalah menjadi basis dari penilaian reformasi birokrasi. Dan JDIH berada pada variabel keempat dengan bobot 20%. Untuk di tahun 2024, bobot dari JDIH yang semulanya 15 saat ini sudah berubah menjadi 20%. Kemudian efek dari JDIH
Jika tidak melakukan pengolahan JDH secara baik, maka akan berpengaruh kepada penilaian indeks reformasi hukumnya dan juga nilai indeks reformasi hukum akan berpengaruh kepada nilai reformasi birokrasi. Mulai dari tahun 2023 untuk variabel keempat, nilai JDIH pada variabel keempat langsung diambil dari penetapan hasil penilaian kinerja pengolahan JDIH, baik KL ataupun Pemda, berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM, di mana indikator yang ditanyakan adalah terkait dengan pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019, di mana data dukung yang diminta adalah hasil capture dari pelaporan JDIH dan juga capture log synchronized integrasi. Untuk bobot nilai yang akan diperoleh oleh instansi yang menjadi objek dari penilaian IRH, untuk mendapatkan bobot sempurna di mana nilainya 20%, ini untuk nilai JDIH dari 86 sampai 100, kemudian turun B17 itu mendapatkan nilai JDIH dari 76 sampai 85 dan seterusnya. Jadi catatannya bagi seluruh anggota JDN di Provinsi Banten, lakukan pelaporan JDIH dan pengelolaan JDIH sebaik-baiknya yang akan berdampak kepada penilaian IRH-nya. Kemudian peran strategis berikutnya adalah terkait dengan desa kelurahan sadar hukum, di mana untuk ditetapkan menjadi desa ataupun kelurahan sadar hukum, indikator yang dipenuhi oleh desa adalah memiliki pojok-pojok JDIH. Jadi, ke depannya desa-desa yang ada di Provinsi Banten ataupun kelurahan diharapkan sudah memiliki fasilitas layanan JDIH berupa pojok JDIH. Kita masuk kepada kebijakan pusat JDN di tahun 2024, di mana kebijakan pertama adalah mendorong pendokumentasian dokumen hukum adat, baik dari sisi kajian, penelitian, maupun produk hukum adat sendiri. Ini segera ditampilkan di laman JDIH masing-masing kabupaten yang dikontributorkan oleh desa-desa yang dimiliki oleh kabupaten. Kemana-mana hari Ini ini. juga partisipasi aktif dari perguruan tinggi sebagai anggota JDHN sehingga meningkatkan jumlah perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta menjadi anggota dari JDHN. Dan yang terakhir paling penting adalah adanya perubahan indikator penilaian pengelolaan JDH. Jadi sudah terbit petunjuk teknis penilaian pengelolaan JDH di bulan November tahun 2023, di mana ditetapkan bahwa kategori penilaian JDIH ini juga berubah. Untuk 2023 dan sebelumnya, untuk mendapatkan predikat EKA Calapati, anggota JDN mendapatkan nilai JDIH dari 76 sampai 100. Tapi mulai tahun 2024, yang akan mendapatkan EKA Calapati, di mana pengolahan JDIH nilainya mendapatkan 86 sampai 100. Jadi ini range-nya kami kecilkan. Jadi bagaimana kami mendorong seluruh anggota JDN untuk patuh melaksanakan seluruh pengelolaan JDH, baik dari sisi teknis maupun pelaporannya. Selain dari kategori dari penilaian yang berubah, indikator-indikator dan bobot penilaiannya pun ikut berubah. Di mana untuk di tahun 2023, Pusat JDN masih menggunakan 32 indikator, namun mulai 2024 nanti kita menggunakan hanya 29 indikator. Dengan bobot penilaian pun berubah naik gitu. Ini mungkin pegangan yang sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu terkait dengan 32 indikator, dan ini adalah perubahan indikator di tahun 2024, di mana beberapa bobot yang dulunya kecil sekarang sudah berubah menjadi besar, yaitu contohnya dari memiliki landasan hukum pengelolaan JDH. Dahulu nilainya hanya 1, untuk 2024 nilainya dinaikkan menjadi 3 dengan kriteria memiliki landasan hukum ataupun dasar hukum pengelolaan JDH berupa peraturan kepala instansi. Begitu juga dengan kewajiban seluruh anggota memiliki peraturan dalam bahasa asing.
karena ini juga terkait dengan penerapan dari investasi ataupun promosi dari pariwisata. Maka diperlukan adanya peraturan dalam bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya. Kemudian juga anggota JDN didorong untuk melaksanakan pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan. Dahulu nilainya hanya ada 2, tapi di 2024 untuk penilaian memiliki abstrak peraturan perundang-undangan ini kami naikkan menjadi 5, karena untuk membuat abstrak ini memang perlu pemahaman yang sangat dalam terkait pembuatan abstrak, maka nilainya kami naikkan jadi 5. Kemudian juga di indikator 20 terkait dengan keamanan website JDIH, di mana sedang maraknya peretasan terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di pemerintahan, maka seluruh anggota JDN wajib melakukan assessment aplikasi terhadap aplikasi JDIH-nya melalui kerjasama dengan BSSN ataupun tim CISAT masing-masing dari instansi. Kemudian juga tadi sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Asda bahwa seluruh produk-produk hukum yang dihasilkan ini juga perlu diadakan sosialisasi dan promosi JDIH baik melalui sosial media ataupun media elektronik lainnya. Dan untuk di tahun 2024 indikator ini bobot nilainya juga dinaikkan menjadi 5 poin. Dahulu hanya 3 poin, tapi saat ini sudah menjadi 5 poin dengan kriteria setiap bulannya ada satu konten terkait dengan JDIH. Jadi selama 1 tahun, anggota JDN harus melakukan promosi JDIH melalui media sosial sebanyak 12 kali. Itu minimalnya. Kemudian juga seluruh anggota JDHN didorong untuk selalu melakukan inovasi-inovasi yang relevan dengan JDIH. Nanti Bapak dan Ibu secara lengkap bisa mendownload petunjuk teknis JDHN dengan men-scan barcode yang sudah kami sediakan. Jadi ini adalah rekomendasi ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh anggota JDN di tahun 2024. Pastinya adanya dukungan dari pimpinan instansi dalam pengelolaan JDIH, kemudian melakukan pengembangan JDIH sesuai dengan standar Kemenkumham dengan melakukan yang pertama, pastikan API integrasi aktif dan lakukan sinkronisasi integrasi secara berkala. Kemudian memenuhi indikator-indikator penilaian kinerja JDIH. Jadi mulai di tahun 2024 ini 29 indikator harus segera dipenuhi oleh seluruh anggota JDIH. Kemudian menambah koleksi dokumen hukum yang diolah pada laman JDIH. Di mana kami dari pusat JDIH ini tidak akan menilai misalnya punya peraturan daerah sebanyak 1.000 maka dialah yang terbaik, tetapi dari pusat JDIH lebih menilai kepada keragaman dari koleksi dokumen hukum yang dimiliki oleh anggota JDHN. Jadi mulai ada dari peraturannya, ada monografi hukumnya, ada artikel hukumnya, dan juga ada putusan-putusan hukumnya. Kemudian lakukan promosi JDIH karena tak dikenal maka tak digunakan. Kemudian melakukan inovasi-inovasi JDIH. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan pentest ataupun assessment security terhadap aplikasi JDIH instansi agar terhindar dari adanya peretasan. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan pemanfaatan ataupun pendaya gunaan JDIH. Jadi dari anggota JDHN melakukan kewajiban kepada seluruh pegawai di lingkungannya untuk mendaya gunakan JDIH. Jadi tidak lagi langsung melalui Google, tapi langsung mengakses alamat website JDIH-nya. Jadi ini akan meningkatkan pemanfaatan dan pendaya gunaan dari JDIH instansinya. Cara kesimpulannya, ditemukan URL API integrasi yang tidak aktif di beberapa anggota JDIH di Provinsi Banten. Kemudian banyak juga anggota JDHN yang belum melakukan sinkronisasi integrasi secara berkala, di mana ini mengakibatkan jumlah dari dokumen hukum yang ada di JDIH masing-masing instansi akan berbeda jumlahnya dengan dokumen hukum yang sudah terintegrasi ke laman portal jdihn.go.id. Kemudian masih ada anggota JDHN yang berstatus web profesi dan ditemukan anggota JDHN yang tidak melakukan pelaporan kinerja JDIH-nya.
Jadi rekomendasinya adalah bagi anggota JDAN yang URL API integrasinya berstatus tidak aktif, untuk segera melakukan koordinasi dengan tim IT ataupun dinas kominfonya masing-masing untuk mengecek terkait dengan URL dan juga script API integrasinya. Kemudian bagi anggota JDAN yang masih berstatus profesi untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo masing-masing dalam hal penyediaan alokasi server untuk instalasi aplikasi dan database JDIH dan menyampaikan permohonan migrasi aplikasi JDIH dan database dari server Kemenkumham ke server Dinas Kominfonya masing-masing. Kemudian kewajiban berikutnya melakukan sinkronisasi integrasi secara berkala dan jangan lupa melakukan pelaporan kinerja JDIH setiap tahun di bulan Desember. Baik, Bapak Moderator, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Nanti mungkin kita lebih banyak sambil berdiskusi saja, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa dari Hadayani. Ya, saya juga baru tahu ternyata nama panjangnya itu kan termasuk Sri Hadayani ya, tapi panggil Ayah gitu ya. Jadi Ya, nama panggilnya Bu Ayah. Oh, baik, kita kasih hapus dulu deh. Saya sangat respon terhadap materi yang disampaikan dan ini betul-betul satu hal yang kita butuhkan ya sebagai orang-orang yang ada di daerah. Tadi sangat ter apa ya terinci banget dari mulai aspek bagaimana kebijakannya, bagaimana strateginya, bagaimana peran JDH itu, dan bahkan akhirnya ada rekomendasi dan juga ada evaluasi terhadap pengelolaan JDI kita, bahkan kemudian bagaimana strategi supaya hasil kesimpulan itu diperbaiki dalam bentuk rekomendasi. Ini luar biasa nih. Jadi kami sangat terbantu sebagai provinsi dengan menghadirkan teman-teman PAN secara tidak langsung kan teman-teman langsung dibina oleh pembina kita di PPAN. Baik, ini tentu kita akan juga menyimak narasumber yang kedua juga masih dari PPAN dan tentu juga pasti punya nama panjang nih. Nama Pak Adit ya. Mungkin Pak Adit sendirilah yang memperkenalkan diri eh, dan dipersilakan kepada Pak Adit untuk memaparkan dan seperti yang tadi Bu Aya kita coba secara lugas, ringkas tapi memang substansinya dapat dan itu lebih bermakna dan lebih mudah kita pahami lah sama di sini. Kepada Baik, Adit dipersilakan. baik Bapak. Sorry nih, saya kebetulan baru dapat infonya kemarin sore ya, jadi nggak siap bikin CV segala macam. Saya Aditya Pandu Pradana, saya pustakawan muda di BPHN. Hari ini coba, kan kali Bu Aya banyak share tentang policy ya. Mungkin saya akan berbicara tentang masalah dokumentasinya. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas? benar. Apakah suara saya terdengar jelas? Oke. Hari ini tuh saya akan membahas tentang profil pengguna dan pemaksulan informasi hukum yang dapat kita lakukan pada unit DIH kita sebagai referensi. Tadi disebutkan kan standar pengolahan kita menggunakan Permen 8 tahun 2019. Nah, ini ada sedikit sedikit teknik pengelolaan atau teknik pelayanan dokumentasi di luar itu ya. Ini bisa coba dilakuin sama teman-teman nanti di JDH. Nah, apa sih sebenarnya pengelolaan? Pengelolaan itu adalah end to end kita ngerjain atau mengelola unit dokumentasi, mengerjakan unit dokumentasi dari mulai mengadakan, mengolah, menyimpan serta mendayagunakannya. Nah, kalau di konteks pengumpulan itu kita bisa nggak harus selalu yang ada di lingkungan kita, misalnya Perda atau Perkada, bisa juga kita hunting tadi yang seperti Bu Aya mention, peraturan adat sekarang jadi apa? Jadi poin penting. Itu juga bisa kita collect entah itu lisan atau tulisan, itu bisa kita kumpulkan, bisa dari mendatangi sumber primernya langsung wawancara atau literatur-literatur di perguruan tinggi yang melakukan penelitian tentang hal tersebut. Sebelum saya membahas kemas ulang informasi dan
dan apa profiling pengguna ini saya akan mention dikit tentang Permenkumham 8 tahun 2019. Ada standar pembuatan abstrak membuat peraturan perundang-undangan yang tadi nilai scoringnya naik. Lalu ada standar pengolahan dokumen dan informasi hukum. Yang ketiga standar pelaporan dan evaluasi. Yang saya bahas di sini yang standar 1 dan 2-nya saja. Standar 1 dan standar 2 itu sebenarnya kegiatan utamanya dua ini ya, pengatalogan deskriptif dan pengindekan subjek. Hal ini sebenarnya mudah dilakukan dan apalagi kalau growth dokumen Bapak Ibu tidak terlalu banyak. Kita punya sekitar mungkin 200 hari kerja. Jadi misalnya ada sekitar pertambahan 100 dokumen itu kalau kita kerjakan sehari 2 sampai taruhlah 5 mungkin 20-30 hari kerja pengatalogan deskriptif dan pengindekan subjek selesai. Jadi kita bisa fokus melakukan hal lain seperti promosi atau membuat abstrak. Jadi manajemen waktu diperlukan di sini untuk melakukan hal tersebut ya Pak. Kalau di dua proses tadi sih yang penting adalah kita tinggal melihat patokan kita Permenkumham 8 tahun 2019. Jadi itu seperti kita melihat manual book. Kita lihat field-nya apa, kita buka Permenkumhamnya bagaimana cara mencatatkannya. Seperti itu saja. Nah, seperti tajuk entry utama itu tinggal apa? Bapak Ibu tinggal melihat cara menuliskannya di Permenkumham, kita tiru sama persis, lalu kita catatkan. Gunanya Permenkumham ini adalah untuk menjamin keseragaman ya Bapak. Jadi pengolah yang 1 dan 2 konsisten menuliskan hal-hal tersebut. Jadi siapapun pengelolanya ketika menuliskan judul, menuliskan tahun terbit, menuliskan penerbit, menuliskan status itu sama. Jadi kita harus mengacu ke Permenkumham 8 tahun 2019. Nah, ini yang mungkin tadi saya lihat beberapa agak agak kurang seragam ya. Melakukan pengindekan subjek. Subjeknya tuh masih belum mengikuti daftar tajuk subjek yang diterbitkan oleh BPHN. Kedepannya saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti daftar tajuk subjek yang diterbitkan oleh BPHN. Apakah teman-teman di sini udah punya semua daftar tajuk subjek yang diterbitkan oleh BPHN? Sudah ya? Udah belum ya? Maksud, hah? Kayaknya belum ya, ada ya? Belum ya? Oke, oke, oke. Belum kayaknya Pak Anies nih. Siap. Ini saya balik lagi mention ke Perpres 33 tahun 2012. Sebenarnya tujuan kita mengelola JDH ini adalah menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah. Nah, eh, yang jadi pertanyaan saya, apakah kebutuhan pengguna kita sama? Sorry, sorry, saya keluar dari screen. Nah, karena kebutuhan dan latar belakang kita berbeda ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Asda, ada orang berkebutuhan khusus, ada orang yang berbeda latar pendidikannya, ada yang berbeda latar belakang profesinya, dan kebutuhan informasinya juga mungkin cenderung berbeda walaupun sama-sama informasi hukum. Makanya kita perlu melakukan profiling pengguna kita. Jadi kita harus memahami karakteristik pengguna kita harus memetakan pengguna kita. Nah, dari pemetaan itu kita bisa mendapatkan acuan dalam mengembangkan koleksi dokumentasi informasi hukum kita. Itu juga dapat jadi bahan acuan untuk mengembangkan layanan dan sarana prasarananya. Mungkin kita bisa mapping dari dia individu atau kelompok. Kalau di tempat kami nih, kita memprofilkan ada perancang, ada peneliti, ada penyuluh, atau apalagi di Kumham ya, ada analis hukum. Nah, sementara kalau yang kelompok biasanya tuh Pokja-Pokja ya, Pokja RPPS YDHN, Pokja Pokja RU KUHAP. Nah, itu kan kebutuhan informasinya beda dan itu kita bisa petakan dari awal. Selain selain kita bisa lihat karakteristik dari dari individu atau grup, kita juga bisa lihat dari tema kajiannya. Beberapa teman contohnya kalau di sini pengguna kami itu ada eh, pegawai yang sedang melakukan S2. Nah, itu kan mereka beda ya. Eh, Tesis dan skripsinya itu juga kita bisa mapping
si X tema kajiannya ini, si B tema kajiannya ini. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi data yang kita punya, data koleksi yang kita punya, dan daftar koleksi yang kita akan belanjakan. Jadi, ke depannya kita ketika mengadakan dokumen sesuai dengan kebutuhan pengguna kita. Ini juga tingkat pendidikan juga mempengaruhi karakteristik pengguna kita dan kebutuhan informasinya. Ini karena mungkin saya ambil contohnya dari perguruan tinggi ya. Jadi ini yang dikasih lihat levelnya S1, S3. Nah, mungkin kalau konteksnya DIH atau JDIH itu lebih ke masyarakat awam atau ke akademisi. Nah, itu dokumen yang kita sajikan pun berbeda. Mungkin kalau untuk masyarakat awam, kita bisa memberikan infografis yang lebih mudah dipahami. Kalau untuk akademisi dan praktisi, mungkin buku teks atau regulasi penuhnya. Ini contoh profiling sederhananya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nah, selain melakukan profiling pengguna atau pemetaan kebutuhan pengguna, kita juga sebaiknya melakukan kemas ulang informasi ya. Seperti tadi lagi-lagi yang di-mention Pak Asda, agar informasi atau dokumen yang kita miliki itu menjadi inklusif. Ini contoh kemas ulang informasi yang dilakukan untuk dokumen dan informasi hukum, peraturan dalam satu naskah. Mungkin ini bisa jadi nilai tambah di inovasi ya. Kan banyak tuh regulasi yang sedang mengalami perubahan atau mengalami judicial review. Agak sulit bagi pengguna kita kalau membaca dalam 3 atau 4 dokumen yang dijajarkan. Mungkin lebih mudah kalau di dokumen itu diidentifikasi dulu yang mana yang sudah dirubah dan di judicial review, kita kelompokkan informasinya, kita cuplik satu-satu menjadi sampilan satu naskah seperti ini. Sorry, nggak bisa ke page. Nah, lalu contoh lain dari kemas ulang informasi ini adalah kodifikasi peraturan dan kompilasi peraturan. Ini memudahkan pengguna kita dalam mencari tema yang sejenis ya. Kalau kodifikasi ini, dia banyak kita pakai di pusat ya. Jadi untuk memetakan sebenarnya apa regulasi-regulasi yang terbit ini, undang-undang dan PP yang terbit ini cantolan ke undang-undang dasarnya itu yang mana? Pemenuhannya di batang apa di dasar hukumnya yang mana? Di batang tubuh undang-undang dasar 1945 yang mana? Lalu yang kedua ada kompilasi hukum kekayaan kompilasi peraturan perundang-undangan. Ini sih umum dilakukan dari dulu. Swasta juga melakukannya. Jadi sering tuh kita lihat di Gramedia atau di toko buku kompilasi hukum ketenagakerjaan, kompilasi hukum kepegawaian. Ini juga masih relevan kita lakukan, terutama jika ini dikemas dalam satu naskah. Nah, ini ada satu lagi referensi ya. Sayang saya tidak mendapatkan sisa-sisa dokumentasinya. Dulu kami pernah melakukan penyusunan KUHP online. Jadi kan undang-undang yang memuat pasal pidana tuh banyak ya. Undang-undang pelayaran punya pasal pidananya, undang-undang keterbukaan informasi publik punya pasal pidananya, itu semua dikumpulkan menjadi satu di KUHP online. Sama juga dengan KUHP online ini. KUHP online ini berisi tentang tahapan acara dari mulai penangkapan, penahanan. Nah, itu aturan-aturannya pun tersebar di berbagai macam regulasi dikumpulkan menjadi satu agar orang mudah menemukannya. Intinya tuh kemas ulang informasi adalah memberikan nilai tambah kepada produk JDHN kita agar dapat dimanfaatkan secara cepat dan maksimal. Mungkin tadi huruf pencatuman huruf Braille juga bagian dari kemas ulang informasi sih. Itu baik dilakukan, mungkin diprioritaskannya untuk regulasi yang masalah kesejahteraan sosial mungkin. Sementara kalau kemas ulang informasi dalam bahasa asing itu mungkin lebih ke regulasi-regulasi yang terkait investasi dan bisnis. Mungkin dari saya cukup sekian ya. Nanti kita banyak diskusi aja tentang kemas ulang informasi atau pemetaan kebutuhan pengguna. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih sekali kepada Pak Aditya, Pak Perdana. Nah, itu nomor lengkapnya Pak Aditya. Kita juga berikan hapus kepada Pak Adit ini teman-teman semua. Ini dari cara dan gaya bahasa yang disampaikan ini termasuk kategori orang yang sangat
simpel ya dalam penyampaian, dan kalau teman-teman menyimak, ini banyak hal sebenarnya yang menjadi sebuah tantangan juga yang harus kita lakukan sebagai pengelola JDH. Di antaranya kita bagaimana tadi harus standar pembuatan abstrak harus dilakukan. Terus tadi ditanya masih belum mengikuti pengindekan. Nah, ini semuanya pada diam nih Pak Adit di sini. Jangan-jangan kita belum menuju ke sana aja belum gitu ya. Apalagi kalau sudah 100% misalnya akurat. Kemudian bagaimana dukungan di dalam identifikasi terhadap beberapa regulasi, dibuat tampilan misalnya yang ada perubahan-perubahan, nanti dibuat salah satu apa katakanlah lembar, Satu berkas. kemudian itu bisa dipelajari dan dilihat tanpa harus membuka beberapa regulasi yang lainnya, adanya supaya dibuat kodifikasi ya, dan juga kompilasi hukum terkait dengan misalnya tadi kalau bidang kesejahteraan sosial itu banyak banget nih perda-perda bidang kesejahteraan sosial, apalagi kita semua di sini ada gender, misalnya perlindungan anak, perempuan dan segala macam lah yang uh, berperspektif terhadap kesosialan lah. Saya rasa ini sesuatu yang menarik dan bisa menjadi bagian dari tadi nyambung ke Bu Aya juga kaitan dengan inovasi lainnya itu ya yang perlu kita coba terus kembangkan sehingga jadi itu tidak sekedar hanya inputan dari aspek standarnya, tapi juga bisa kita lebih jauh lagi sehingga lebih menarik dan pada akhirnya akan menjadi salah satu tempat masyarakat menggali atau mencari informasi yang dibutuhkan. Ini saya rasa sangat menarik nih kedua materi kami ini. Tentu tidak lengkap kalau juga kita tidak mendengarkan narasumber yang di sebelah saya dari IT-nya Pertiban disinggung oleh Bu Aya juga ya kaitan dengan bagaimana ketika kita terjadi persoalan apanya IP apa namanya IPIUR itu ya yang belum terkoneksi ya integritasnya ya. Nah, ini kami dengan Kominfo sudah memiliki satu chemistry untuk membangun jadi H, sehingga apapun juga sebenarnya biro hukum bagian hukum atau biro hukum kami tidak bisa tanpa ada Kominfo. Nah, kita dengarkan bagaimana sih sebenarnya mah eh, keberhasilan dari Kominfo membantu kami ini apa sih sebenarnya mah yang sudah diberikan oleh Kominfo kepada jadi Provinsi Banten? Mungkin kepada Pak Adit dipersilakan nih. Iya. Ada bahan nggak? Ada, tapi udah. Pak Sukron ya? Iya. Pak Sukron menerima bahan? Oh, Pak Rahmat. Ya bisa ditampilkan. Kalau bisa jangan terlalu lama kita bisa diskusi. Mungkin teman-teman ini sebenarnya penasaran untuk bertanya ataupun yang lain. Jadi tolong dipersiapkan nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibayangkan nih. Kenapa sih jadi saya itu? Karena tadi tuh kata Bu Aya, yang paling utama adalah ya adanya saya catat itu selain strategi 4 ada namanya komitmen ya, komitmen dari pimpinan. Nah, itu tuh penting tuh nomor satu itu komitmen selain pengembangan sesuai Permenkumham dan lainnya. Ya monggo Pak dipersilakan. Terima kasih. Ya, Ini ya, lebih gemar. Waduh. Terima kasih. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu. Saya Krisna mewakili Diskominfo Provinsi Banten. Di Diskominfo saya sebagai tenaga ahli pemrograman perangkat lunak. Oke. Kita singkat aja ya, mengingat waktu udah jam 10 lebih 14 ini. Next Mas. Oke. Next Mbak. Ya. Tidak ini ya. Like. Oh, Itu bisa Mas. HDMI. ada ini bisa. Ini ngerjain narasumber namanya ini. Ya. Silakan.
lebih inilah pasti lebih ini lagi Cepat aja. pengen bolak-balik mana biasanya sendiri. Iya, singkat aja. Untuk JDH sendiri itu sebenarnya mulainya itu di 2018. Itu versi satu Si jadul ya jadul. jadul, versi jadul ya. Nah, di Januari 2022, pihak Biro Hukum itu menghubungi Diskominfo eh, untuk kita mendevelop atau mengupgrade JDH Profesi Bahasa ke versi 2. Nah, itu upgrade-nya itu total dari sisi layout, sisi teknologi, terus sisi apa namanya, tampilan juga, tata letak, semuanya total di develop ulang di Januari 2022. Setelah melewati fase testing, uji coba, trial dan error di Juli 2022, JDA Provinsi Banten versi 2 launching. Iya, Juli 2022, JDH Provinsi Banten versi 2 itu launching. Kemudian di Januari 2024, eh ya awal tahun ini ya, JDH Provinsi Banten versi 2 ada pengembangan beberapa modul yang bisa kita lihat sekarang di web JDH. Itu pengembangan yang sudah kita lakukan di awal tahun 2024. Oke. Nah, untuk teknologinya sendiri, itu kita menggunakan PHP versi 8 sebagai bahasa pemrograman. Ini technical sih sebenarnya. Terus untuk database-nya itu menggunakan MySQL. Kerangka kerja bahasa pemrogramannya menggunakan Laravel. Terus untuk front-end-nya Bootstrap. Untuk front-end JavaScript-nya itu kita menggunakan jQuery. Ini untuk saat ini teknologi yang diterapkan ini sudah cukup mumpuni atau modern dibanding JDH Provinsi Banten versi 1. Oke. Nah, untuk modul-modulnya nggak kelihatan ya. Ya, Pak Krisnanya bisa. untuk modul-modul awal ya, itu ketika launching di 2022 sampai 2023, ada fitur pencarian, fitur profil kami, fitur perundang-undangan, monografi hukum, jurnal hukum, putusan pengadilan dan informasi. Nah, di situ apa namanya untuk sub-subnya ada visi misi, struktur organisasi, tupoksi biro hukum, terus perundangan pusat, peraturan daerah, peraturan gubernur dan lain-lainnya. Nah, ini untuk modul awal JDH versi 2. Nah, di awal tahun 2024, Diskominfo bekerjasama dengan Biro Hukum itu menambahkan lebih banyak lagi fitur, salah satunya pencarian yang terintegrasi dengan API. API-nya itu dari Kabupaten Tangerang, yang aktif ya, yang aktif itu hanya ada 3 kalau nggak salah. Kabupaten Tangerang, Kota Serang, sama DPRD Kabupaten Tangerang kalau nggak salah. Yang lainnya belum aktif sih itu. Jadi nggak dimasukkan ke JDH Banten. Ya, untuk sub-sub lainnya ini nggak kelihatan sih, tapi lebih pengelompokan untuk dokumen hukum yang terjemahan, dokumen langka, terus sama keputusan gubernur. Terus di sini juga ada fitur video, juga ada, terus daftar LBH di Banten juga ada di sini. Terus namanya indeks hukum IRH, IKK, IKD juga ada di sini. Dan fitur BIMTEK hybrid juga ada di JDH Provinsi Banten. Itu bintek ya. BIMTEK hybrid, BIMTEK hybrid. Nah, ini modul-modul yang sudah dikembangkan sampai saat ini, sampai bulan Juli 2024. Dan belum ada request lagi sih dari Biro Hukum ya, untuk pengembangannya. Nanti hukum adat. Hukum adat ya. Oke, untuk masing-masing menu lebih jelasnya bisa dilihat di itu ya, JDH Provinsi Banten. Di situ jelas semua. Nah, terus ini untuk bagian alurnya sih, bagian alur JDH.
simple, user mengakses halaman utama atau halaman homepage, user memilih pencarian atau navigasi, user memasukkan kata kunci atau kategori, sistem akan memproses, kemudian sistem akan menampilkan pencarian atau kategori yang dipilih oleh user. Oke, cukup simpel ya, ini proses bagian alurnya. Oke, sekian dari saya, TA Diskominfo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Krisna, kita berikan hapus nih pada tim akhirnya. Oleh karenanya saya tuh Pak Krisna juga mengundang di sini para kominfonya Kominfo Kota. Ya. Mudah-mudahan itu kominfonya juga bisa hadir di sini. Ini kita menunjukkan kepada teman-teman bahwa kami dengan Kominfo dan tenaga ahli ini sangat mesra lah ya. Bisa duduk bersama, bisa kita minta. Bahkan Pak Krisna belum ada lagi katanya permintaan dari, berarti kan nungguin tuh. Nungguin apa lagi yang akan kita lakukan di Birokum agar terus kita melakukan pengembangan. Dan saya terima kasih nih Pak Krisna dan teman-teman di sana sudah mengupgrade JDH kami. Ini Pak Supran bisa disitu dibantu bagaimana dilihatkan bagaimana JDH kita juga yang notabene atas berkat bantuan dari teman-teman Kominfo, pada akhirnya kita terus bersemangat untuk melakukan banyak hal yang pada akhirnya nih teman-teman berkota perlu kami undang dan hadir. Di antaranya ada beberapa kendala yang tadi ditemukan itu oleh Bu Aya ya, juga sama dengan Pak Krisna bahwasanya API itu teman-teman waktu itu kita di pertemuan pertama temanya adalah integrasi. Integrasi itu sudah kita berhasil lah ya Pak Krisna ya, berhasil. Hanya memang teman-teman Kominfo Kota sendiri yang ternyata kok belum bisa kita apa namanya, apa Pak Super namanya tuh, belum kita bisa integrasikan itu ya karena API-nya belum aktif. Ini yang aktif baru Kabupaten Tangerang, Lebak, dan DPRD Kabupaten Tangerang. Perasaan waktu itu kita mendatangi beberapa teman-teman ya untuk API-nya bisa dipulihkan lah atau diberikan kepada provinsi. Jadi provinsi sudah bisa langsung ya Pak Krisna ya, tanpa melalui tenaga ahli kan ya. Kita buka aja Pak yang API yang nggak aktif. Coba Pak Supra bisa dibantu nggak lewat tayangan itu? Tapi pada prinsipnya teman-teman, kami telah menyajikan ketiga narasumber yang ketiga-tiganya itu punya satu macam tema, yang tema itu saya merasakan saya sendiri ya bersemangat gitu, ketimbang kita harus ya mohon maaf menggali ke sana langsung ya, itu belum tentu kayak Pak Adit itu akan sejelas yang tadi ya. Kalau kita konsultasi itu paling juga 10 menit 15 menit. Nah ini kita bisa berjam-jam dan bahkan kita mendapatkan materi yang sangat menarik, dan pada akhirnya kita harus kembali lagi bagaimana niat kita untuk jadinya kita itu menjadi hal yang sangat update lah dalam konteks kekinian. Saya akan membuka season pertama untuk adanya tanya jawab dulu. Ya barangkali ada teman-teman dari baik itu, oh iya saya ingin memberikan informasi, saya udah ke Cilegon, sudah menemui teman-teman Kominfo, sudah ketemu dengan Kabag Hukum Kominfo Cilegon, dan sudah mendampingi datang kepada Kominfo kami dan sudah minta untuk dilakukan apa sih namanya, replika ya, replika terhadap apa jadi hanya. Jadi ini secara gratis kita berikan itu pelayanannya bagi yang masih belum. Jadi mohon kiranya ini bisa dimanfaatkan. Ya silakan nih dari sebelah kanan dan kiri saya. Nanti tolong sebutkan apa namanya, dari OPD mana, karena kan kita mengundang 3 OPD dan nanti pertanyaannya ditujukan kepada narasumber yang mana. Ya yang telah mengacungkan tangan dulu, mohon teman-teman serta ini tim jadi ya dibantu. Yang lainnya juga dipersilakan nih setelah ibu kita ini. Silakan tuh. Di ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Ashraf. Saya minta Alhamdi bersama tim anggota juga dari DPRD Kota Tangerang Selatan. Ingin menyampaikan khususnya ke Ibu Aya. Assalamualaikum Mbak Aya. Ini tadi saya lihat di slide-nya Mbak Aya, Pak, di DPRD Kota Tangerang Selatan, apa namanya, URL integrasinya masih tidak aktif sejak 2021. Kebetulan memang Pak mengizinkan sekaligus melaporkan ke apa Biro Hukum Pemprov bahwa kami memang pernah melakukan mengalami kendala Pak di DPRD Kota Tangsel. Namun di tahun ini dan akhir tahun lalu sebetulnya mulai dari akhir tahun ini kami berupaya untuk apa namanya mengatasi kendala itu. Kami sudah koordinasi dengan BPHN dan tim Kominfo. Kebetulan ada tim kami juga alhamdulillah sudah terbuka Kominfo Tangsel alhamdulillah. Kemudian mohon izin saya mungkin apakah bisa diupdate karena kami sudah mengirimkan surat Pak secara resmi karena untuk kendala yang kami hadapi kemarin itu sudah dibuka memang apa namanya link jadi hanya namun diganti Pak alamat URL-nya itu diganti oleh Kominfo dan hal itu sudah kami laporkan juga kepada BPKN melalui surat resmi dan mohon kiranya dapat diupdate atau dibantu oleh Biro Pemprov untuk bisa mungkin kami lebih di apa namanya diberikan materi atau bisa bagaimana mengelola data karena memang sepanjang beberapa bulan ini kendalanya itu terus Pak di rumah nggak bisa saya nggak bisa upload nggak bisa kiranya itu aja teman dari luar dan internasional tidak dari Pemprov untuk sarana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, dicatat dulu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang lain. Dan kita input dulu pertanyaannya. Nah, ini Pak Sultan dari sebelah kanan aja. Terima kasih Pak Alvan. Terima kasih Bu Aya. Kita dari Kabupaten Tangerang, Inggris. Kami dari Kabupaten Tangerang untuk kemarin tahun kemarin kan hasil evaluasi peraturan MK itu turun Pak, turun nilainya. Kami ingin tanya yang apakah ada tips-tips apa materi kiat-kiat untuk bagaimana membuat evaluasi peraturan perundang-undangan itu yang bisa kita contoh untuk yang mudah gitu. Selama ini kan kita harus ada analis hukum ya Pak, misalnya analis hukum. Tapi di Kabupaten Tangerang sendiri kan belum ada analis hukumnya. Tapi kita kemarin ada secara untuk nilai kita evaluasi peraturan yang ada Pak. Kalau untuk masalah JDH kita pengembangannya sudah akan sudah aktif sudah dari kita lihat. Cuma masalah evaluasi itu peraturan perundangannya Bu saya mudah-mudahan ada tips-tips yang bisa kita buat di perundangan itu apa sih materi-materinya itu yang mudah gitu yang kita pahami untuk evaluasi itu. Terima kasih Pak. Ya, berikutnya nih yang ketiga. Oh, ntar dulu. Sebelah mumpung mic-nya ada sebelah kanan deh, sebelah kanan dulu. Dari Kabupaten Serang ya, Burama ya. Kalau sering ketemu jadi saya kenal namanya. Kalau yang nggak rajin ketemu, nggak kenal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bahwa di sini hadir. Saya ingin bertanya ke Bu Ana. Izin Bu Aya, saya lama dari Kabupaten Serang. Saya mau nanya dua hal yang pertama ini terkait aja dengan pemerintahan yang integrasi ya. Kalau tidak salah tadi Kabupaten Serang dinyatakan tidak aktif sejak 2019 atau apa saya sekarang juga itu memang ada kaitannya sama itu yaitu memang kita pernah koordinasi ke BPKN itu jadi sebenarnya ini kami itu awalnya kita itu
berdiri gitu, kita udah pihak tiga seperti itu. Nah kemudian karena ada kendala, akhirnya kita sudah tidak melakukan yang lama itu, kemudian kita komunikasi ke BPH dan kemudian menggunakan ini. Nah ini sih aku sekarang bersama Kominfo kami, akhirnya kita sudah aktif dengan web jadi kami ada di situ. Nah tadi juga kami konfirmasi ke Kominfo karena kebetulan Kominfo nya sedang berjalan belum sampai. Makanya akhirnya sudah aktif seperti itu. Memang kita 2 kali waktu di kami itu sebetulnya tidak aktif gitu. Kalau misalnya memang sebenarnya kendalanya seperti apa ya kan kami sampaikan ke Kominfo harus seperti apa dan harus bagaimana gitu. Ya, ini kalau tadi aktif 2019 justru kalau saya tidak salah kita itu terintegrasi sejak 2019. Jadi kalau memang tidak harus sejak 2019 itu kira-kira apa dan apa yang harus dilakukan karena update terakhir kami itu justru yang sekarang ini kami itu bisa gitu koordinasi dengan Kominfo dan facilities. Nah itu yang kedua itu mengenai indikator tadi kan disampaikan ada indikator siap KI kita ada mengenai penilaian korupsi JDH dan media sosial yang besar. Kalau saya tidak salah itu di situ poinnya besar gitu. Kalau tidak salah lebih besar daripada indikator sebelum lalu. Nah, kami itu kalau sekarang punya radio sekarang baru media alternatif itu sekarang baru. Nah, saya sebenarnya mau ini kalau misalnya kita menggunakan proses ini menggunakan sekarang baru kira-kira hidupnya harus kami lakukan itu hidupnya apa ya? Karena di masa ini kan yang itu kalau misalnya kita menggunakan di masa itu kira-kira hidupnya itu saja teman-teman terima kasih banyak sama diri salam ya baik. Kita kasih kesempatan untuk bertanya keempat lah karena memang masih cukup biasanya nanti untuk jawab ya. Mungkin Bu Kabak ya tadi udah masuk ke tangan ya. Biar memberikan keseimbangan. Yang nanya 4. Nanti 4 cukup ya. Kita tutup dulu sesi pertamanya. Ke Bu Kabak Pak Febi. Yang pertama mungkin dari perbedaan apa? Yang pertama bahwa diri Kabupaten Bang itu baru bisa kita aktifkan itu justru di hari Selasa kemarin. Jadi kami sebenarnya itu memang jadi itu sampai menjelang sehingga kami juga yang tadinya sangat semangat 45 gitu ya. Kami itu ingin melakukan takut dan dokumen itu kan sudah mereka buat pidana sampai takut dan kami sudah melakukan apa namanya pembagian tugas kerja. Ternyata hal itu juga hanya kami sudah, tapi ketika kami punya itu masih dalam. Sehingga data yang ada di saya itu data yang memang masih bisa dibilang data virtualnya termasuk kita akhir itu sudah dilakukan. Itu informasi di kita. Terus yang kedua, kalau kita berbicara dengan komitmen dari pimpinan, kita kami juga komitmen dari pimpinan kami cukup positif dan sudah di insya Allah sebelum ini kan akan mendapatkan sampel yang khusus untuk jadi kita. Jadi efek positifnya barangkali dari kemarin kami kenalnya ya ketika kami melakukan kita tolong dong untuk JDH itu sampelnya jangan ditempelin atau ditempelin ke sampel yang lain gitu ya. Tapi khusus sampelnya JDH aja karena kami nanti bisa mengolah. Tadi misalnya contoh kalau pakai kami, memang kami bisa dokumen yang berserangkat itu yang ingin masukkan semua ke JDI. Walaupun mungkin kalau kita berbicara dari 32 indikator, untuk dokumen anggota dokumen itu hanya sekian nilainya dan yang kecil sekali. Kalau bagi kami justru bukan hanya berbicara tentang pengembangannya, tapi bagaimana kami juga ingin mengamalkan dokumen itu. Karena dokumen-dokumen yang ada di kami secara hukum tidak bisa kita terus menjaga ketika hanya dalam bentuk kertas saja. Tapi bagaimana kita juga harus mampu menjaga itu nanti dalam bentuk sopan.
Sehingga kami, walaupun nilainya kecil, tidak masalah, akhirnya ketika dengan nilai kecil, tetap target kami yang utama menurut kami adalah bagaimana kita tidak hanya berbicara pengembangan, tapi bagaimana kita juga sesuai dengan dunia dokumentasi itu betul-betul ada. Sehingga kami bisa untuk dokumen yang tahun dari 1980 itu bisa diakses oleh siapapun dan itu masih terbatas. Terus yang selanjutnya sama ke Mbak Aya ya. Kami juga melihat tadi bahwa data di Kabupaten Banjar kita 2024 sudah tidak aktif gitu ya. Nah ini kendalanya sebenarnya di mana kami juga kurang paham karena kebetulan pihak Diskominfo yang semula mau hadir sampai dengan hari ini sampai dengan jam ini maksudnya belum bisa hadir dan kebetulan yang hadir itu bukan orang-orang IT Mbak Aya. Jadi mungkin harus dijelaskan ini sebenarnya kendalanya ada di mana dan kami bisa melakukan aksi. Terus selanjutnya ke Pak Adit, jadi saya tidak tahu bisa Pak Adit atau mungkin bisa dibantu disampaikan ke Pak Adit tentang pencernaan dokumen perda ya. Kami sudah bersurat itu dari Desember, kalau saya tidak salah di 2023. Sampai dengan hari ini tidak ada tindak lanjutnya. Kami sudah ke BPKS itu sudah menanyakan dong. Tetap tidak ada respon gitu ya. Artinya sebenarnya kami harus seperti apa sih? Teman saya yang di sebelah sudah bisa yang sudah muncul yang teman terkenal dari sirik terus itu mungkin saya ngomong belum sih gitu ya. Kendalanya ada di mana sih kami harus seperti apa karena kalau kita berbicara bagaimana kita aktifnya kita atau BPHM saya pikir dari luar aja dan kalau melihat ini saya baru ketemu yang bagaimana kami juga aktif melalui komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kalau terima kasih nih ada beberapa pertanyaan yang juga sedikit curhat ya. Oke, kita akan tampung dan tentu kelihatannya nih hampir dari penanya ini banyak ke Bu Ayu nih ya. Karena memang materi Bu Ayu itu sangat relevan dengan kondisi kekinian yang dialami oleh teman-teman kami juga. Ya termasuk mungkin literasi dari provinsi mudah-mudahan juga yang juga. Ya monggo nih, Bu Aya mungkin bisa menyimak juga tadi ya bahwa misalnya kalau berdasarkan yang saya juga mencatat mulai dari Tangsel bahwasanya memang tadi memang beberapa kali pertemuan Tangsel menyatakan pernah dihack ya dan itu sudah sudah berlangsung lama. Terus juga pengen tahu kiat-kiatnya seperti apa. Jadi Bu Rahma juga tadi IP-nya kamu udah aktif loh sebenarnya ya kan. Kendalanya seperti apa juga sama. Terus dari Bu Inggris juga ini nih evaluasi analisis ini memang jujur aja nih provinsi aja masih belajar membuat analisis evaluasi. Ya kemarin kita habis mengisi IRH ya harus ada analisis evaluasi. Tapi kita sudah mengundang dari BPHN juga waktu itu ada kegiatan Pak siapa Pak Supran lupa ya, yang analisis evaluasi. Iya itu eh, ada dua narasumber juga yang kita hadirkan dan terakhir dari nanti dari Bu Wiwin tuh kaitan dengan juga sama nih mantep nih Bu Wiwin kalau server nanti baru ya pengamanan dokumentasi ya sepakat saya rasa nanti mungkin Bu Aya nih kira-kira Bu Aya nih bisa kalau pertanyaannya ada kemiripan ya monggo dijawab sekaligus saja silakan Bu Aya bisa diberikan penjelasan lebih lanjut. Baik, Bapak. Terima kasih. Mungkin ibu-ibu semua pertanyaan kepada peserta hampir sama semua ya, Ibu. Di sini kami menyampaikan bahwa ini kondisi status URL yang tidak aktif dan terakhir melakukan sinkronisasi, Bapak, Bapak dan Ibu. Mungkin kalau yang misalnya tidak aktif 2019, mungkin pas memang pertama kali terintegrasi, berikutnya tidak dilakukan lagi sinkronisasi. Jadi saat ini statusnya tidak aktif dan terakhir melakukan sinkronisasi itu ada di tahun 2019, bukan tidak aktif dari 2019. Tetapi
terakhir melakukan sinkronisasi setelah pertama kali terintegrasi itu di tahun yang belakang-belakang ini. Kemudian untuk dari Ibu dari DPRD Kota Tangsel ataupun dari Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak, jika kondisinya ada perubahan alamat website ataupun juga ada perubahan dari atau pengembangan aplikasinya, maka langkah yang harus dilakukan oleh anggota JDAN adalah ini mungkin kelihatan ya Bapak dan Ibu paparan terkait dengan sinkronisasi integrasi JDHN. Jadi untuk pertama kali Bapak dan Ibu ketika memang terjadi perubahan alamat website ataupun URL integrasinya juga berubah, Bapak dan Ibu silakan login ke laman jdihn.go.id, kemudian memasukkan email dan password yang pertama kali didaftarkan ketika integrasi. Kalau memang ada perubahannya. Jadi nanti di sana akan terdaftar di kami perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya alamat websitenya berubah, seperti itu Bapak dan Ibu. Dan ketika sebelum melakukan sinkronisasi, Bapak dan Ibu silakan mengecek dulu kondisi dari URL integrasinya apakah masih aktif atau tidak. Jadi ini adalah langkah-langkahnya. Silakan login ke laman jdhn.go.id dengan menginputkan alamat website, alamat email dan password yang pertama kali didaftarkan ketika melakukan integrasi pertama kali. Jika Bapak dan Ibu mengalami kendala, mungkin lupa apa username dan passwordnya, bisa menghubungi tim teknis pusat JDHN. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Ibu dari Kota Tangsel dan juga dari Serang dan Lebak. Jika kondisi yang terjadi seperti itu. Kemudian untuk Ibu dari Kabupaten Tangerang terkait dengan analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan, mungkin nanti dalam beberapa kesempatan bisa mengundang tim kami dari Pusat Analisa dan Evaluasi untuk menanyakan gimana kondisinya jika memang tidak ada analis hukum di instansi Bapak dan Ibu. Karena juga memang analis hukum, analisa dan evaluasi juga menjadi indikator penilaian pada variabel 3 dari indeks reformasi hukum. Jadi itu bagaimana cara pemenuhan indikator tersebut terkait dengan analisis dan evaluasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisa dan evaluasi Ibu. Karena kita memang berada di pusat yang berbeda, tetapi kita di satu rumah di BPHN, mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa berkunjung ke BPHN untuk menemui tim dari Pusat Analisa dan Evaluasi ataupun mengundang tim dari Analisa dan Evaluasi. Tadi sebenarnya saya agak kurang jelas untuk mendengarkan pertanyaannya Bapak terkait dengan indikator terkait dengan media sosial. Ini mungkin bisa diulang pertanyaannya Bapak, bisa disimpulkan saja pertanyaannya seperti apa? Media sosial siapa ya? Pakai radio. Ibu dari Serang. Ibu Ya, dari Serang. Serang. Pakai medianya radio. Bagaimana cara mengupload evidenya sedangkan medianya radio? Ya, kalau kita Oh, pakai radio untuk mensosialisasikan atau apapun namanya, tapi kita ingin diupload dalam misalnya eviden, mungkin itu bagaimana caranya? Kalau saya sih mungkin dalam bentuk YouTube ya. YouTube ada suara. ya. Ya. Mungkin Bisa melalui link YouTube-nya Bapak atau juga foto ketika siaran radionya Bapak. Jadi pastikan ketika narasumber di radio tersebut mungkin ada dokumentasinya, itu saja yang diuploadkan ke dalam data dukung dari JDIH Bapak. dokumentasi itu mungkin dalam bentuk foto atau apa Ya, rekam? foto ataupun rekaman itu silakan saja Bapak. Yang penting ada bukti bahwa di tanggal itu ada penyiaran terkait dengan sosialisasi JDIH dari Kabupaten Serang misalnya gitu Bapak. Ya mungkin tambahannya kira-kira penempatan itu ada di
apa namanya kan ada dalam itu tampilan ya. Tampilan itu ada macam-macam tuh kan. Ada monografi, ada apalah namanya. Nah, kalau kira-kira bentuknya foto, mungkin itu mah kegiatan ya, foto kegiatan ya. Ini data dukungnya yang diupload di dalam pelaporan JDIH Bapak di aplikasi pelaporan. Jadi sebagai data dukungnya bahwa ini sudah disiarkan di radio. Kalau nanti siaran radionya pasti mungkin tidak bisa diulang lagi, tapi bukti yang bisa kami dapatkan yaitu ataupun siaran radio digitalnya udah direkam di dalam YouTube kah atau direkam dengan media yang lain, itu linknya nanti bisa di-share di pelaporan JDIH-nya Bapak. Kalau untuk nanti tampil di laman website JDIH itu boleh, kemasannya boleh seperti apapun. Tadi Bapak sampaikan ada satu fitur untuk menampilkan video-video ataupun audio-audio misalkan, itu silakan saja untuk bisa tampil di laman JDIH masing-masing instansi. Tapi kalau ini untuk sebagai penilaian kami butuh dilampirkan di pelaporan JDIH-nya saja sih Bapak. Ya baik, bisa ini ya, Bu Rahma ya. Masih belum ini ya. Kalau belum jelas nanti Atau kita ya, mungkin boleh di ya. Kan di report itu kan kita waktu itu kita dokumen Pak. Terus sih maksud saya dokumen apa yang kalau itu tadi juga dokumen apa yang bisa saya upload di situ. Ya dokumen Karena kita bisa upload Biasa. video. Oh, maksudnya bentuk kegiatan seperti apa yang bisa dipromosikan melalui radio gitu ya, Bapak? Nah, jadi Bu, apa namanya kan kalau kita langsung di report itu kan yang kita upload biasanya itu dokumen. Di situ kan ada yang tidak ada audio. MP3 Nah, kayak gitu yang yang apa gitu. Nah, saya agak mikir gitu kalau misalnya dari dulu yang bisa saya ambil itu apa ya gitu. untuk filenya. Kebetulan karena dari komite juga berapa nggak ini bisa berarti gratis, itu langsung salah satu dari bisa juga itu. Format file. bisa kebayang nggak? Tapi sebenarnya Penempatannya gimana? Saya paham maksudnya sebagai data dukung di e-report tidak ada dengan format audio gitu ya Ibu ya. iya. Jadi mungkin audio tersebut bisa Ibu upload tadi yang disampaikan oleh Bapak Moderator bisa disimpan di dalam apa misalnya YouTube. Nah, link YouTube-nya yang di-share di dalam Word ataupun PDF kepada kami Ibu. Ini lebih Karena memang kalau untuk upload audionya tidak mungkin Ibu, karena space-nya juga pasti besar Ibu. Jadi mungkin link di mana Ibu menyimpan audio tersebut gitu. yang hybrid. Atau mungkin gini, Bu Rahma bisa mencontek pola kita nih, kayak jadi hapus di Banten, kan kita tuh ada pembintekan hybrid itu. Nah, itu dibuat dalam layanan lainnya ya. Layanan apa namanya Pak Sugeng tuh? Kayak gini nih mana? Nih, ini salah satu contoh nih. Semua kegiatan yang kita lakukan ini bisa terdokumentasi. Dokumentasi ya. Ya, gitu Pak Bu Rahma. Jadi Bu Rahma bisa minta ke Kominfo-nya agar dibuatin satu model lah. Model, tapi bentuknya kan adalah kalau teman-teman di sana misalnya di radio. Jadi di sini ada link-linknya segala macamnya. Jadi kita capture. Hmm? Kita capture. Ya, harus gimana tuh? Waktu membuat ini gimana Pak Krisna? Layar ini nih. Kan nggak mudah ya begini ya. Enggak. Bisa. Maksudnya ini upload video ya, Mbak, atau gimana? Sebenarnya itu sebenarnya menjadi Ya. kan biasanya kita selama ini video itu hidup sebenarnya kayak itu capture atau foto video. Nah kalau misalnya video rasanya itu kan kalau orang gampang ya cari yang scan atau itu gitu kan. Tapi kalau misalnya media kalau kita radio kita nggak usah. Nah itu seperti apa atau video di fotonya. Tapi sebenarnya udah paham sih yang dibuat sama Mbak Mbak ya. ya. Jadi maksudnya itu memang kita harus suaranya kita masukin ke sana sebagai bagian media sosial. Oke. Dan itu ini yang mungkin kita hobi bukan maksudnya yang untuk itu ya dari kita. Ya, kalau di Provinsi Banten ini kan contoh kayak YouTube-nya itu. Coba Pak. YouTube itu kan di media lain ya, Bu ya. Nah, nah itu kayak gitu tuh. Ini di media lain di YouTube-nya, YouTube.
lain gitu ya, di media lain. Di sini cuma input linknya aja, link YouTube-nya aja. Nanti dimunculin sama webnya. Mungkin sama juga nanti perlakuannya untuk yang audio. Radio ya, Audio sama. Ya. Ah. masih ada yang belum dilengkapi Bu Aya menjawabnya atau udah semua ya? Kalau dari Bu Lilis itu ada Bu Lewinda sama Pak Reja kalau nggak salah. Ah, Nah, ya, ya, mungkin sudah disampaikan juga oleh tim pusat AE bagaimana ketika kondisi tidak memiliki analis hukum di instansi Bapak dan Ibu, seperti apa melakukan analisa dan evaluasi. Sepertinya bisa saja melakukan analisa dan evaluasi melibatkan tim dari pusat KDN, pusat AE di dalam tim kerjanya Bapak dan Ibu misalkan gitu. Mungkin seperti itu. ya di Biro Hukum ada 4. Provinsi Banten punya 4 analisis evaluasi. Ya sebenarnya sih belum tentu bisa kerjasama karena kerjaannya juga banyak. Atau, atau mungkin juga nanti ke depannya dari Kabupaten Tangerang bisa memetakan kebutuhan dari SDM analis hukumnya karena memang dibutuhkan adanya analisa dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, maka dibutuhkan adanya JF analis hukum di instansi Bapak dan Ibu. Jadi perlu dipetakan kebutuhan dari SDM di masing-masing instansi Bapak dan Ibu. Mungkin itu. Ya metriknya bisa dibuka jadi hanya Jawa Tengah tuh yang udah bagus analisis dan evaluasinya ya Jawa Tengah atau punya provinsi juga udah mulai kita melakukan itu ya sepertinya dari 4 penanya memang apa ya kita sudah mendapatkan penjelasan dari para narasumber. Yang penting adalah ya kita semuanya tadi tidak hanya puas terhadap apa yang sudah dilakukan, tapi kita harus terus um, apa ya mencoba untuk berusaha lah supaya apa tuh namanya tuh lebih lebih bagus lagi lah. Saya ingin nanya nih Bu Aya nih dan Arif ya, pertanyaannya gini, kami tuh mau ngadain apa jadi award untuk wilayah Provinsi Banten. Kira-kira supaya teman-teman kami di Kabupaten Kota itu ya minimal nih terintegrasi ya API-nya. Ini kan salah satu bentuk penilaian yang kami ingin nilai. Kira-kira menurut Bu Aya nih, kira kita koordinasi kemana nih kalau kita mau menyelenggarakan jadi HO gitu untuk wilayah di Provinsi Banten? Karena saya waktu ke Jawa Tengah itu Pak Karonya bilang ya mereka telah melakukan apa award untuk di wilayah mereka gitu. Nah, saya ingin juga menyelenggarakan itu dalam suatu waktu tertentu dan bagaimana sih sebenarnya mah uh, saran dan strateginya supaya ini bisa kita rencanakan dengan baik dari aspek perencanaan anggaran dan lain-lainnya. Kalau nggak salah Pak Dhani ya 2025 udah teranggarkan ya. Jadi ini bocoran nih 2025 Provinsi Banten sudah akan melaksanakan jadi award. Ya, persiapan. Di hotel apa di mana pada nih? Di hotel. Ya kita main hotel supaya buka datang. Nah, tapi saya masih bingung sebenarnya ini baru karena kita lagi nyusun anggaran. Ya, saya nanti ya menurut Mbak gimana nih Mbak nih? Yang perlu dipersiapkan kan tim jurinya dari sana kali ya? Atau saya jadi juri gitu? Gimana nih Mbak Ya, ya. Sebenarnya gini Bapak. Jadi karena Biro Hukum Provinsi sebagai pusat JDH di wilayah, eh, hal utama pertama menggunakan indikator yang sudah ditetapkan oleh pusat JDHN Bapak. Sama-sama menggunakan indikator tersebut. Selain itu boleh ditambahkan dengan indikator-indikator lain yang mungkin memang ada kebutuhannya dari Provinsi Banten sendiri Bapak. Jadi menggunakan indikator yang sama dengan pusat CDHN. Nanti bagaimana prosesnya? Mungkin awalnya dari Biro Hukum bisa melakukan sendiri bagaimana menilai anggota di wilayahnya. Kemudian nanti baru bisa diplenokan bersama pusat CDHN gitu Bapak.
Mungkin seperti itu Pak, lebih lebih simpel dan kemudian nanti kegiatan acaranya bisa hampir mirip dengan kegiatan dari penghargaan oleh pusat JDHN. Oh iya, berarti pelaksanaan itu bisa ibaratnya sebelum hari H itu kan hanya sebagai event penghargaannya Ya, aja ya. Tapi ya, sebelum nanti kita sudah ada ibaratnya mah penyaringan, seleksi, dan nah, betul. Ya, bisa di melakukan penilaian terlebih dahulu kepada seluruh anggota JDH-nya yang ada di Provinsi Banten, Bapak. Sebenarnya Jateng, Jawa Barat juga sama melakukan hal tersebut, Bapak. Mereka menilai terlebih dahulu. Nah, nanti hasil dari penilaian mereka diplenokan dengan mengundang dari pusat JDHN. tadi penilaiannya melibatkan teman-teman BPHN atau tim dibentuk gubernur atau gimana idealnya? Silakan Bapak. Idealnya sebenarnya dari Banten sendiri terlebih dahulu yang menilai. Mana tahu ada indikator lain yang mau ditambahkan gitu Bapak selain 29 indikator yang sudah ditetapkan oleh pusat JDHN. Mungkin ada indikator-indikator lain yang perlu ditambahkan atau memang butuh ditambahkan gitu Bapak. Nah, nanti dari tim Biro Hukum sudah melakukan penilaian dan bisa bekerja sama mungkin pertamanya dengan Kanwil Kemenkumham aja dulu Bapak. Oh iya, baik. Kalau begitu Dengan Kanwil ya, Kemenkumham, kita ketika sudah, penilaian mandiri lah ya, mandiri dari iya betul Bapak, itu selaku provinsi selaku pembina dari kabupaten pusat kota ya. JDIH. Ya, pusat JDIH Oke. di wilayah Bapak. Oke, saya rasa kalau saya itu aja karena ini anggaran yang sudah kita plot untuk apa kegiatan yang agak lumayan lah intinya eventnya ya. Jadi kalau rakor-rakor begini aja saya juga udah bosen sebenarnya. Ya rapat-rapat mulu bosen. Ya habisin energi ya. Ya kita inginnya jalan-jalan gitu. Jadi sambil sedikit nunggu bulan pensiun. Sebelum bulan pensiun. Enggak sebelum mau nunggu pensiun. Iya. Ya bisa aja 2025, tapi kita bisa jadi awal, artinya setelah ini. Nanti ini. Saya rasa ini udah mau jam 11 kurang 3 menit. Kalau saya kan mengharapkan tadi jam 11 11. Saya ingin dengar kata Cilegon nih. Kata Cilegon nih, bagaimana nih? Kita sudah datangin, kita sudah memandu dan hadir di tengah-tengah apa Pak Khobil ya di kabin di Kominfo. Ini ada nggak progresnya nih? Pak Supran nih kita dengarkan nih dari Kominfo-nya Cilegon nih. Cilegon. Pak Sekdanya Cilegon. Oh, iya. Ya oke. Jadi mudah-mudahan tahun ini mah harus bisa ikutan penilaian ya. Iya. Ini iya iya. Ya, semoga ditambahkan. Ya, baik, terima kasih. Kenapa saya
memberikan kesempatan supaya teman-teman pusat juga bisa mendengar bahwa kami itu sudah usaha gitu loh mendatangin teman-teman yang masih JDH-nya belum terkoneksi ya dengan baik. Dan kami sudah menawarkan diri, silakan dibantu oleh Kominfo kami dan Kominfo kami sudah bersedia. Pokoknya intinya kami Provinsi Banten ya tadi lompatan dari Pak eh, dari teman-teman Kominfo kami ya tadi disampaikan oleh Pak Krisna itu lompatan dari 2018 ke 2022 dan alhamdulillah ada apresiasi dari pusat. Ini merupakan bentuk dari tadi hadiah lah eh, adanya usaha untuk melompat lebih lebih mantap lagi ya sesuai dengan keinginan atau boleh dibilang bukan keinginan pusat sih keinginan kita untuk berubah gitu di daerah sehingga kami alhamdulillah bisa masuk di ranah 4 besar tadi dan ini sangat sulit untuk dipertahankan menurut saya kondisi seperti ini mengingat daerah lain pun ya banyak pasti melakukan suatu inovasi-inovasi yang juga tidak kalah mantapnya gitu ya jadi akhirnya pada akhirnya kita semua tidak berniat untuk sekedar prestasi, tapi kita lebih kepada bagaimana JDH itu bisa digunakan tadi oleh tidak eksklusif, tapi inklusif tadi ya oleh seluruh lapisan masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu ikhtiar dan amal ibadah kita juga sebagai pegawai dalam persiapan aplikasi JDH. Baik kepada ibu semua, ini pas nih jam 4 jam 11 lewat 1. Rasa-rasanya kita nggak pernah cukup memang untuk mendengarkan ilmu dan menggali ilmu. Dan juga teman-teman di sini pasti juga ingin lebih uh, dekat lagi dengan teman-teman DPAN. Nanti boleh ya Bu Aya, Pak Adit, kami teman-teman kami ataupun kami juga berkonsultasi lebih detail terkait dengan bagaimana kita melakukan pengolahan jadihan dan pengembangannya. Dan kadangkala nih Bu Aya, Pak Adit mohon disampaikan juga kepada pimpinan di sana supaya dibuatkan surat ya, surat kepada para kepala daerah supaya pada melek terkait dengan peran JDH itu loh yang tadi disebut sebagai penilaian SPBE, Satu Data Indonesia, Indeks Reformasi Hukum, Desa Kelurahan Sadar Hukum dan sebagainya macamnya. Ini kadangkala kalau pimpinan tertinggi enggak melek, ini enggak nyampe kepada kita. Jadi kita mau bagaimanapun juga semangatnya, ternyata kalau misalnya tadi servernya nggak dikasih atau peminfonya tidak diajak, pada akhirnya nggak pernah berkembang. Akan lebih bagus, saya nyaranin nih untuk pusat juga menyuratin para kepala daerah betapa pentingnya jadi hari ini untuk menjadi prioritas. Karena itu sudah menjadi bagian dari tadi SBBE, Satu Data Indonesia, Indeks Reformasi Hukum. Dan kami sudah merasakan itu semua. Kayak misalnya IRH di Banten tuh alhamdulillah kan udah termasuk yang tinggi lah. Jadi memang keberadaan JDA ini ternyata sangat membantu ya. Yang variabel 4 itu yang nilai bebotnya yang 20% itu kami rasa ya gimana pun untuk mendongkrak beberapa penilaian ya suatu keniscayaan JDH akhirnya mau nggak mau harus dibesarkan. Jadi mungkin perlu dorongan pusat dalam bentuk surat kepada kepala daerah sehingga nanti kepala daerah turun kepada sekda sehingga sekda juga mulai melek ini yang melek baru kepala bagian hukum baru biro hukum sama jajaran masih di level administrator ya Bu Nok ya pimpinannya sepertinya kayak anggapnya biasa aja tapi pengennya nilainya bagus ya gitu ya pengen nilai bagus bahkan penghargaan tapi nggak mau membuat kebijakan ya. Nah, itu Bu Aya minta tolong diinformasikan ke pimpinan, Pak hasil dari pertemuan rakor berkala ini kami ingin ada suatu dukungan surat. Ya, mumpung masih bulan Juli menjelang Agustus, ya mudah-mudahan masih ada kesempatan kalau memang ada yang belum misalnya melek itu di perubahan sehingga bisa dialokasikan pembiayaannya karena semua kegiatan ini tanpa ada pembiayaan kadang-kadang susah juga tuh ya. Ya, mengundang misalnya Pak Reza sama Bu ini apa yang
analisis evaluasi kan harus kita gunakan juga pembiayaan. Jadi minimal kalau ada kebijakan itu Biro Hukum itu sama Bagian Hukum nanti dananya ditambah gitu ya, Bukabak ya. Iya. Jadi supaya juga banyak koordinasinya. Jadi bagian hukum tuh banyak di bangku aja ya. Ya ngejarang keluar ya. Ya jarang keluar karena memang banyak sekali yang harus diselesaikan. Tapi ya mudah-mudahan kalau ada surat, jadinya kami nih Bu ya, yang curhat nih. Kalau ada surat aja dari Kementerian Dagri, ada kegiatan rakor ini, itu baru bisa keluar tuh kepala biro. Kalau nggak ada surat, nggak bisa keluar. Ya, terkunci di kota masing-masing ya, di kantor masing-masing. Kalau ada surat, baru tuh turun SPT-nya. Tapi kan tidak sekedar rakor-rakor biasa, kami ingin lebih dari itu, misalnya membangun jaringan-jaringan dari untuk Kominfo ini sendiri lah. Kalau kami ini dengan sebelah udah malah ditantangin terus, apalagi maunya di rokok katanya. Nah, itu jadi kan enak tuh. Tinggal kita beride, kreativitasnya eh, mengembangkannya ada di teman-teman jadi ya. Mudah-mudahan itu bisa diakomodir ya Bu Aya ya Pak Adit ya kepada pimpinannya. Dan mohon maaf nih, saya rasa kita sudah harus menyudahi dulu eh, jalannya rapat berkala ini. Saya atas nama pimpinan itu menyampaikan banyak terima kasih atas segala perhatian dan juga keikutsertaan Bapak dan Ibu. Ya meskipun ini di waktu yang sangat singkat, tapi kita upayakan secara padat dan intinya kita sudah memperoleh bagaimana keluar dari sini kita punya semangat baru, semangat untuk menjadikan jadi itu bagian dari ya amal ibadah kita sehingga jadi itu betul-betul tidak hanya nanti membanggakan kepada pimpinan tapi juga bermanfaat bagi masyarakat kita. Saya juga terima kasih kepada para narasumber yang memang sudah disebut satu persatu atas meluangkan pikirannya, waktunya juga dan juga tentu ilmunya. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan hanya kita berharap pahala yang banyak diberikan dari Allah Subhanahu wa taala dan pada teman-teman sekalian, ya saya mohon maaf juga kalau dari secara penyajian makanan dan segala macam ini kurang pas ya, tapi inilah kegiatan yang distandarisasi ya. Standarnya memang seperti ini. Jadi nggak bisa lebih. Jadi kalau memang misalnya ada standarnya lebih aja, kita akan gunakan itu sehingga bisa kita manfaatkan untuk ya bagaimana rapat itu menjadi lebih menarik gitu ya. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu tatap muka nih dengan seluruh teman-teman di acara yang berbeda. Sekali lagi terima kasih dan kita tutup aja ya Pak Krisna ya. Buka bag ya dengan kita doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon kita bisa foto bersama sekali lagi karena tadi saya lihat masih beberapa yang baru hadir ya. Untuk memberikan dukungan. Pak Rahmat, saya itu senang kalau ada banyak dukungan. Walaupun saya bukan calon ya. Itu silakan di apa ini materi ya. Materi ini bisa di download di aplikasi ini. Mampir G. Ya, itu dia.